Oke guys, welcome back to the next videos dari course ini, yaitu kita bakal bahas gimana caranya menentukan isi dari model ya. Sebelumnya udah diajarin gimana caranya membuat model. Jadi bisa kita pakai artisan command atau kita bisa menggunakan VS Code extension. Nah, sekarang kalau kita mau bikin model untuk sesuatu yang tampilannya seperti ini ya, yang seperti ada di localhost 8000-nya kita gitu ya. Ini gimana gitu kan. Nah, ini sebenarnya sederhana aja. Pertama lihat dulu view-nya, biasanya, kalau kita berangkat dari pendekatan development PHP yang lama gitu ya, PHP biasa, biasanya kita bakal yang tanpa framework gitu ya, kita bakal bikin database-nya dulu, kita bakal bikin tabelnya dulu, terus kita bakal bikin, macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan konsepnya Laravel, kita lihat dulu aja view-nya gitu. Ini view-nya kayak gini gitu kan. Terus kita bisa tentukan nih, dari ini kita pengen ngasih tabel apa kira-kira, modelnya juga apa namanya gitu. Nah, di sini kita bakal tentukan beberapa hal. Tentukan tipe data, eee, tipe datanya itu disesuaikan sama jenis database-nya ya, nanti kan bakal muncul nih nanti. Kemudian kita bikin aja, tipe datanya, kemudian kita udah kira-kirain tipe datanya, kita, buat model. Dan di mana nanti model itu juga kita komplitkan, kita lengkapkan nih pembuatan migration, factory, seeder, controller, form request, dan policy, sama nanti root-nya. Nah, nanti ini buat apa aja? Nah, nanti kita akan perjalanan panjang nih memahami ini. Nanti baru kita masuk ke dalam eloquent-nya seperti apa. Nah, di controller nanti kita mulai masuk ke eloquent-nya seperti apa. Tapi teman-teman harus paham dulu satu hal, bahwa untuk bisa belajar eloquent dengan enak, kita harus memahami yang namanya migration, factory, seeder, controller, form request, policy nggak perlu-perlu banget ya, sama nanti routingnya. Oke, sekarang misalkan kita punya tampilan kayak begini, kita pengen nyimpan ini ke database misalkan. Untuk sementara ini kita bikin dia sederhana dulu aja, inputnya satu gitu ya, first name, last name, email address, negara, alamat gitu kan, kota, provinsi, zip, postal code segala macamnya itu di satu tabel yang sama gitu ya, satu tabel sederhana aja gitu, dijadiin satu tabel. Nah, sekarang gimana cara bikinnya nih? Pertama, kita harus tahu bahwa, di Laravel itu prinsipnya dia ini, mengikuti format bahasa Inggris, jadi singular atau pluralnya itu ada gitu ya. Nah, sekarang kita bikin aja gitu ya, personal information misalkan nanti kalau kita mau bikin tabel namanya personal information, kita bisa buat dengan menggunakan command line ya, di materi sebelumnya ada nih, PHP, artisan make model, nama modelnya, terus min all gitu ya. Atau min policy atau min apa gitu ya, nanti kita sesuaikan. Tapi kita butuh semuanya ini. Nah, makanya kita bikin min all. Kita bikin PHP artisan make model, kita kasih nama personal information. Nah, ini namanya itu mengikuti nama kelas. Jadi model itu mengikuti penamaan kelas. Berarti apa? Dia itu huruf besar awalnya. Awal ya. Nih, min all. Nah, kalau ini dia bakal bikinkan banyak hal nih ya. Ada mulai dari modelnya sendiri, factory, migration, seeder, request, dan segala macamnya. Oke. Nah, jangan lupa kita karena sudah pindah ke topik yang baru, kita bikin git branch 03 model personal info misalkan. Kita git checkout ke 03. Oke, nah berarti kita sudah ngoding di branch yang baru. Jadi perubahan kita itu terisolasi di branch ini aja gitu ya. Git add, git commit, min tambah model personal info. Nah, clear. Nah, ini sudah tercatat nih perubahan kita. Sekarang kita coba deh buka satu-satu ya. Personal info. Nah, tadi kalau teman-teman lihat, saya ngetiknya gini ya. Nah,
Saya bikinnya personal information modelnya. Coba lihat jadinya kayak gimana. Model nih, personal information ya. Sama ya. Nih. Tapi nanti di tabelnya sama nggak? Oh, sama ya. Oke, aman. Berarti tidak ada problem di penamaan bahasa Inggris di sini. Kita coba personal information. Nih. Ini adalah modelnya. Nah, modelnya ini adalah eloquent-nya. Nah, yang lain apa lagi gitu ya? Ada lagi yang namanya migration, factory, dan seeder. Coba personal information table. Nah, ini adalah migration-nya. Migration-nya namanya itu kayak begini. Ya. Create personal information table. Isinya apa? Cuma nama tabelnya aja, personal information, ID-nya, timestamp-nya. Udah. Kalau teman-teman perhatikan tadi, ya, ini kita punya table apa? Kita punya komen tadi jadinya begini ya. Nih, personal underscore information. Tapi kalau nama kelasnya di sini adalah personal information. Nah, ini yang berbeda ya. Nih. Ini harus diperhatikan. Nih. Lihat ya. Sorry. Nih ya. Nih, ada perbedaan. Nih. Kelasnya itu personal information. Nih, ini biasanya nih sering hilang nih. Sorry. Stabilo. Nih. Oh, nggak bisa. Spidol, tebelin, merah. Nih. Nih. Nih, personal information. P-nya besar, I-nya besar. Table-nya jadinya kayak gini. Underscore. Nih ya, hati-hati ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan berharap nanti tabelnya itu P besar, I kecil. Enggak. Tabelnya pakai underscore. Oke, sekarang kita cek sini. Di personal information ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Ini kita ngomongin dulu tentang tabelnya nih, migration. Migration itu isinya apa? Isinya adalah up sama down. Nih, up sama down. Ya, kita lihat, kita review dulu aja ya, isinya apa ya satu-satu. Terus factory. Factory-nya mana? Personal information factory. Nih. Kalau factory jadinya personal information factory. Definition-nya apa? Masih belum ada, masih kosong. Ya, jadi cuma template aja. Kemudian seeder. Ada namanya personal information seeder. Nih, sama kelasnya kosong tapi. Terus controller. Personal information controller. Nih, ya. Dia menyesuaikan nama model tambah controller, gitu ya. Nih, index, create, store, show, edit, update, destroy. Nih. Sama ya, standar. Ini function standarnya. Kemudian ada lagi apa? Ada form request. Nah, nih, form requestnya ini ada ini. Update personal, ada yang create kalau nggak salah. Store nih, store personal information request. Nih. Ada dua, by default authorize-nya masih false. Nanti ini harus diganti. Yang update juga sama. Nih, update sama ya. Nih, masih false. Nah, ini nanti kita harus ganti jadi true, kemudian nanti kita ngasih rules-nya apa aja. Tapi nanti ya. Kemudian ada yang namanya policy. Personal information policy. Nih policy-nya macam-macam ya. Tapi saya belum akan membahas ini karena saya jarang pakai. Jadi nanti ini mungkin tambahan di akhir kalau course-nya saya sudah paham gimana caranya pakai policy ya, guys. Tapi ini bagian dari itu, sudah ada. Routingnya gimana? Nanti kita lihat di sini ya. Web.php. Routingnya belum ada, ini harus ditambahkan sendiri. Di sini routingnya adalah root resource. Kita kasih URL-nya adalah personal information controller. Nih. Kalau nggak salah kayak gini. Ya.
seperti ini kalau nggak salah ya. Nih, kayak gini nih. Nah, muncul, nanti kita bisa validasi di routingnya seperti apa. Di routingnya akan muncul kayak gini. PHP Artisan Route List. Nih udah muncul nih. Personal information mulai dari get, post, create, edit, ya kan? Delete-nya. Sudah muncul semua. Kalau ini belum ada, kita cek route list kosong gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan di awal. Nanti kita akan bahas lebih dalam satu-satu masalah item-item yang ada di dalam sini ya. Ada migration, ada factory, ada seeder, dan ada controller. Nah, nanti teman-teman bakal mengetahui itu pelan-pelan. Oke, see you in the next videos.